Halo teman-teman Butita, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Kevin, Lantip, Ivana, dan Esther akan mempresentasikan mengenai imperialisme budaya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai 5 poin penting, yaitu pengertian, sejarah, kemudian teori, dampak, dan juga contoh kasus nyatanya. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, saya akan membahas mengenai pengertian imperialisme budaya. Nah, jadi imperialisme budaya di sini itu memiliki banyak definisi menurut beberapa ahli. Menurut Skiller dalam Tusu, mendefinisikan imperialisme budaya sebagai suatu jumlah proses di mana masyarakat dibawa ke dalam suatu sistem dunia modern dan bagaimana lapisan dominannya ditarik, ditekan, dipaksa, dan kadang-kadang disuap untuk membentuk lembaga-lembaga sosial agar sesuai dengan atau bahkan untuk mempromosikan nilai-nilai dan struktur masyarakat pusat dominan dari sistem. Sedangkan menurut Salwen dalam Malik, imperialisme budaya adalah istilah yang bermuatan ideologis yang sering berkaitan dengan penggambaran efek atau pengaruh media massa barat terhadap khalayak luar negeri. Jadi teori ini itu merupakan sebuah teori yang menggambarkan dan mendefinisikan adanya dominasi media atau budaya yang dilakukan oleh negara barat atau core nation di negara-negara seluruh dunia, khususnya negara periferi. Teori ini juga menjelaskan bahwa negara barat memiliki efek kuat untuk mendominasi budaya mereka, termasuk media massa di dunia ketiga, sehingga dunia ketiga tersebut dapat terpengaruh oleh banyaknya unsur-unsur yang masuk. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sejarah singkat mengenai imperialisme budaya tersebut. Jadi konsep imperialisme budaya ini berawal dari Herbert Schiller, seorang yang berbasis di University of California menggunakan tradisinya yaitu neo-Marxis. Ia menganalisis struktur kekuatan global dalam industri komunikasi internasional serta hubungan antara bisnis transnasional dan negara dominan. Jadi inti argumennya adalah analisis bagaimana perusahaan transnasional besar yang berbasis di Amerika Serikat dalam mengejar kepentingan komersialnya seiring bersekutu dengan kepentingan militer dan politik Barat, merusak otonomi budaya negara-negara selatan, yang kemudian menciptakan ketergantungan kepada perangkat keras maupun lunak komunikasi dan media di negara berkembang. Nah, jadi dominasi Amerika Serikat dalam komunikasi global meningkat selama tahun 90-an dengan berakhirnya Perang Dingin dan kegagalan tuntutan yang didukung UNESCO untuk NUICO. Skiller berpendapat dalam edisi revisi tahun buku 92. Namun dasar ekonomi dominasi Amerika Serikat telah berubah, dengan perusahaan transnasional memperoleh peran yang semakin penting dalam hubungan internasional, mengubah imperialisme budaya Amerika Serikat dominasi budaya perusahaan transnasional. Ada juga pandangan bahwa tesis imperialisme ini pun budaya mengasumsikan model jarum hipodemik dari efek media dan mengabaikan kompleksitas budaya dunia ketiga. Kemudian, ada 4 teori imperialisme yang digunakan. Yang pertama, informasi dari luar menurut teori ini bisa menyebabkan penolakan, perubahan, pengasingan terhadap kebiasaan otentik setempat, seperti pesan-pesan domestik dan sejarah kulturalnya. Yang kedua, teori sistem dunia atau WST yang dikembangkan oleh Immanuel Wallerstein. Relasi negara-negara atau nation state terbagi dalam 3 zone, core, semi-peripheral, dan peripheral zone. Diasumsikan bahwa relasi satu wilayah dengan wilayah lain menunjukkan ketidaksamaan dan ketidakmerataan dalam hubungan ekonomi. Yang ketiga, teori dependensi. Program riset imperialisme budaya kaum dependensia atau core dan negara pinggiran atau periferi. Negara-negara pinggiran sangat bergantung pada media yang dimiliki negara maju. Dalam konteks ini, imperialisme budaya dilihat sebagai alat negara maju untuk memelihara dominasi setelah mereka meninggalkan penjajahannya dalam bentuk penguasaan militer. Nah, yang terakhir, ketidakseimbangan informasi atau imbalance flow of information. Hampir 80% informasi dunia itu dikuasai oleh utara, sedangkan selatan hanya menguasai kurang lebih 20% informasi. Studi Paris pada tahun 1080-an tentang arus pesan televisi dunia didukung oleh UNESCO menyimpulkan seriusnya pertukaran informasi yang tidak seimbang antara utara dan selatan. Hal ini terjadi karena teknologi informasi dan komunikasi hardware atau software
konglomerasi media dan kekuatan ekonomi dan politik dikuasai oleh negara-negara utara. Oke teman-teman, di awal tadi kita telah mempelajari, memahami, dan membahas mengenai beberapa topik tentang imperialisme budaya, seperti pengertian imperialisme budaya, sejarah imperialisme, bahkan teori-teori imperialisme budaya. Nah, kali ini kita akan coba berdiskusi atau memahami dan menyebutkan dampak-dampak apa saja yang terjadi ketika adanya imperialisme budaya. Ada 4 dampak yang kelompok kami temukan. Yang pertama yaitu adanya ancaman arus informasi. Siapa yang terancam? Yang terancam adalah negara-negara periferi atau negara-negara berkembang yang menjadi target dalam imperialisme budaya ini. Pengalaman-pengalaman negara-negara maju dalam bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi tentang media massa ini selama puluh-puluhan tahun telah menyebabkan anggapan bahwa hanya ada satu macam arus informasi yang dapat dipercaya atau dianggap normal dan satu-satunya pembawa pesan yang tidak pernah berubah. Walaupun diproduksi oleh segelintir orang, tetapi informasi-informasi tersebut dapat diterima oleh kalangan khalayak. Yang dimaksud dengan munculnya upaya-upaya seperti menggunakan media-media yang disalurkan seperti memperbanyak koran, siaran-siaran televisi, lalu ada siaran-siaran radio, bahkan negara-negara core pun menggunakan bioskop sebagai media untuk menyiarkan informasinya, yaitu dalam bentuk film. Yang kedua yaitu westernisasi. Teman-teman pasti tidak asing dengan istilah westernisasi. Ya, adanya imperialisme budaya ini yang dilakukan oleh negara-negara maju kepada negara-negara periferi atau negara berkembang yang dinominasi oleh negara barat seperti Amerika ini menimbulkan dampak, yaitu masuknya budaya barat atau western culture ke dalam budaya negara-negara tersebut. Westernisasi merupakan sebuah pola dan proses peniruan budaya barat dengan cara menerapkan dan mengadopsi gaya hidup orang barat. Ada 2 budaya yang sering kita contoh atau kita tiru dari budaya barat. Yang pertama adalah pakaian, dan yang kedua adalah makanan. Dampak yang ketiga yaitu negara maju akan mengeksploitasi negara-negara lain, negara-negara berkembang di bidang yang lain. Bukan hanya imperialisme budaya saja, tetapi dari situlah akan memunculkan imperialisme budaya yang lain, seperti imperialisme ekonomi, sosial, bahkan ideologi. Hal tersebut dikarenakan kekuasaan yang dimiliki oleh sejumlah negara-negara core, di mana mereka memiliki kekuatan di atas negara-negara berkembang. Lalu yang keempat, bahwa budaya-budaya asli yang ada di negara-negara berkembang ini sedikit demi sedikit akan mengalami kehancuran. Kita hubungkan dengan dampak westernisasi tadi. Secara tidak sadar, kita semakin lama di imperialisme atau didominasi oleh budaya lain, di mana kita mulai sedikit demi sedikit melupakan budaya asli kita, yaitu budaya yang telah diwariskan oleh nenek moyang. Sehingga kita lebih mengutamakan atau meniru budaya-budaya dari negara barat, yaitu western culture. Itulah 4 dampak yang ditimbulkan dari adanya imperialisme budaya. Nah, sekarang kami akan memberikan kalian semua contoh imperialisme budaya yang berhasil. Dan di sini kami akan mengambil contoh Korean Wave atau Hallyu. Nah, apa sih Hallyu itu, teman-teman? Korean Wave atau Hallyu itu merupakan sebuah hasil dari hibridisasi budaya, di mana hibridisasi ini didefinisikan sebagai kapasitas lokal untuk menyerap pesan-pesan budaya luar dan menyandingkannya dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman,
Hibridisasi ini sering dianggap sebagai strategi terbaik untuk ketahanan lokal dalam menghadapi invasi budaya dan homogenisasi global. Sekarang kita lihat sejarahnya. Sejarah Korean Wave kita dapat lihat pada saat keruntuhan ekonomi Korea Selatan pada tahun 1998, di mana pada saat itu pemerintah Korea langsung berupaya memprakarsai hallyu ini sebagai soft power untuk meningkatkan status ekonomi, ekspor produk budaya, dan bahkan membangun citra negara. Hallyu ini diwakili oleh popularitas budaya K-pop yang telah menyebar ke seluruh Asia. Salah satunya Indonesia dong. Di Indonesia sudah menjamur ya berbagai macam budaya Korea, mulai dari drama Korea hingga musik Korea. Nah, artinya apa teman-teman? Artinya, upaya Korea dalam melakukan imperialisme budaya ini telah berhasil. Hallyu ini atau Korean Wave ini telah berhasil mencapai targetnya. Lalu, apa dampak yang Korea rasakan atas hal itu? Ada 4 teman-teman. Yang pertama, naiknya tingkat ekonomi Korea sehingga posisi negara ini bergeser menjadi negara semi pinggiran atau semi periferi. Yang kedua, terjadi migrasi besar-besaran dari Korea ke negara-negara pusat seperti Jepang, Amerika, dan lain-lain. Yang ketiga, meningkatnya partisipasi aktif dalam industri budaya Korea di luar negeri. Yang keempat, yang terakhir, meningkatnya keterlibatan Korea dalam divisi global ketenagakerjaan di bidang manufaktur musik dan distribusi. Jika sebelumnya teman-teman sudah mendengarkan tentang salah satu contoh keberhasilan imperialisme budaya dan menganggap bahwa imperialisme budaya itu prosesnya selalu berhasil, maka jawabannya adalah tidak. Proses imperialisme budaya pun tidak semuanya berjalan dengan lancar, atau tidak semua 100% berjalan dengan baik. Ada sebuah kasus di mana proses imperialisme ini mengalami berbagai hambatan, bahkan penutupan, bahkan kegagalan. Salah satu bukti nyatanya yaitu adalah penutupan gerai-gerai Starbucks yang ada di negara Australia. Mengapa Starbucks gagal? Padahal Starbucks merupakan brand F&B atau food beverage yang sangat terkenal di seluruh dunia. Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa Starbucks merupakan salah satu brand ternama yang berasal dari negara Amerika, yaitu di Vancouver, Kanada, yang merupakan salah satu negara maju di seluruh dunia. Dan kita ketahui juga bahwa negara Australia juga merupakan salah satu negara maju yang ada di seluruh dunia juga. Terjadi kegagalan dalam strategi yang dilakukan oleh brand Starbucks atau adanya kekurangan dalam strategi mereka, sehingga mereka harus menutup gerai-gerai yang ada di seluruh penjuru Australia seperti Sydney dan lainnya. Dilansir dari berita CNBC, ada pernyataan yang mengatakan bahwa penutupan gerai di Starbucks di Australia ini dikarenakan penyajian menu-menu seperti kopi-kopi yang ada di Starbucks tidak sesuai dengan minat budaya para rakyat Australia, khususnya dalam bidang kuliner, di mana budaya Starbucks atau budaya kuliner yang disajikan oleh Starbucks ini berlainan dengan budaya kuliner yang ada di Australia, khususnya para penikmat kopi. Kopi Starbucks dinilai penyajiannya atau pilihan rasanya itu terlalu manis daripada taste atau rasa yang disukai oleh penikmat kopi di Australia. Dari situlah beberapa gerai atau puluhan gerai mengalami penurunan. Dan ketika diakumulasi, target tidak sesuai yang diharapkan. Hal itu menjadikan perusahaan Starbucks memaksa untuk menutup gerai-gerai Starbucks
yang berjumlah 61 gerai di seluruh penjuru Australia. Itulah hambatan yang terjadi saat imperialisme budaya. Oke, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini adalah kebudayaan itu dapat digunakan untuk menguasai dan mendominasi suatu negara, teman-teman. Caranya dengan apa? Caranya dengan menciptakan dan menyebarkan kebudayaan yang mereka ciptakan ke negara-negara lain atau negara yang biasa kita sebut sebagai negara periferi. Hal tersebut disebut sebagai imperialisme budaya, di mana imperialisme ini membawa dampak-dampak yang dirasakan oleh negara-negara yang terkena imperialisme budaya. Sekian dari kelompok 6. Terima kasih.